Assalamualaikum, Ananda Adindaku kelas 3. Ketemu lagi sama Bunda ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat walau melakukan pembelajaran dari rumah ya. Baik, untuk pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini, Bunda akan menjelaskan materi tentang pelestarian lingkungan biotik dan abiotik dan juga menyenangi pelestarian lingkungan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ananda dan Adinda pasti sudah mengenal kan apa itu lingkungan biotik dan abiotik. Ya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda mati seperti air, udara, dan tanah. Sekarang kita akan mempelajari cara melestarikan lingkungan biotik. Bagaimana sih usaha melestarikan lingkungan biotik? Pertama, kita akan membahas cara melestarikan hewan. Menurut kalian, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, melarang kegiatan perburuan liar. Yang kedua, memelihara hewan ternak. Yang ketiga, mengembangkan suaka marga satwa. Nah, apa sih Bun suaka marga satwa itu? Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan yang membutuhkan perlindungan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Yang keempat, menjaga kebun binatang, karena tempat hidup binatang salah satunya kebun binatang. Jika tidak dijaga, maka nanti di mana ya mereka akan hidup? Nah, yang kelima, melakukan kegiatan penghijauan. Kenapa penghijauan termasuk melestarikan hewan? Karena banyak sekali hewan yang hidup dengan memakan makanan daun-daunan, maka kita diperlukan melakukan penghijauan. Selanjutnya kita akan membahas melestarikan tumbuhan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul. Jadi, hutan yang sudah ditebang pohonnya harus segera ditanam kembali supaya segera ada pohon baru yang tumbuh untuk melindungi pemukiman yang ada di hutan tersebut. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Jadi, dipilih beberapa pohon untuk ditebang, tidak semua pohon ditebang. Yang keempat, melakukan sistem tebang tanam. Ini mirip dengan reboisasi. Sesudah ditebang, maka ditanam kembali supaya tumbuh pohon yang baru. Yang kelima, mengembangkan hutan lindung. Hutan lindung ini untuk melindungi berbagai macam tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas melestarikan lingkungan abiotik yang terdiri dari benda-benda mati. Yang pertama, melestarikan air. Apa saja caranya ya? Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, karena pohon juga menjaga tanah resapan. Pohon bisa menyimpan air di dalam tanah. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh akar pohon dan sebagian lagi disimpan dalam tanah. Air yang disimpan di dalam tanah akan menjadi sumber air tanah. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin banyak air yang tersimpan dalam tanah. Yang kedua, menjaga sumber mata air. Salah satunya sumber mata air itu ada di gunung ya. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Karena jika sungai yang penuh dengan sampah membuat air sungai menjadi bau dan kotor. Air sungai yang bau dan kotor tidak dapat digunakan untuk minum, mandi, dan memasak. Hewan pun yang hidup di sungai akan mati karena kekurangan oksigen di dalam air. Yang selanjutnya yaitu melestarikan udara. Yang pertama, menanam pohon atau tanaman hias di sekitar kita. Pohon merupakan salah satu unsur penting dalam pelestarian lingkungan. Pohon memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pohon bisa membuat udara menjadi segar
Daun-daun pohon bisa menyerap udara kotor yang ada di udara dan mengubahnya menjadi oksigen. Oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Poin kedua, tidak membakar sampah. Sampah sebaiknya jangan dibakar. Sampah yang dibakar akan mengeluarkan asap yang dapat mengotori udara. Udara yang kotor bisa menyebabkan oksigen di udara berkurang. Padahal oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Oleh karena itu, jangan membakar sampah ya, agar udara di sekitar kita tetap bersih. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Biasakanlah membuang sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah yang di jalan, di got, atau sungai. Sampah yang dibuang sembarangan bisa merusak lingkungan. Sampah yang berserakan di jalan membuat lingkungan menjadi kotor. Apalagi jika sampah-sampah itu dibiarkan. Lama-kelamaan, sampah akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Bau sampah akan terbawa angin dan mencemari udara. Yang selanjutnya, melestarikan tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah plastik ke tanah, karena plastik sulit diurai. Yang kedua, tidak membuang cairan limbah ke tanah. Jika banyak limbah ke tanah, maka tanaman sulit tumbuh, karena tanahnya beracun penuh limbah. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di tanah yang gundul, sehingga tanah pun terhindar dari retakan-retakan tanah. Pembahasan yang terakhir yaitu menyenangi pelestarian lingkungan. Apa yang kamu rasakan jika berada di taman yang bersih dan indah? Tentu kamu merasa senang, bukan? Kamu dapat menghirup udara yang bersih dan segar setiap hari. Kamu bisa mendengar suara burung berkicau di pohon yang rindang. Kupu-kupu berterbangan mengelilingi bunga yang mekar. Suasana lingkungan alam seperti itu bisa kamu rasakan jika kamu selalu melestarikan lingkungan alam. Jika kamu menyenangi kegiatan pelestarian alam, kamu tentu tidak akan merusak lingkungan di sekitarmu. Kamu akan menjaga dan melestarikan lingkungan itu. Mulailah dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rumahmu. Misalnya, menanam pohon di halaman rumah dan merawatnya agar tetap tumbuh subur, tidak merusak dan mencabuti tanaman di taman. Membersihkan halaman rumah yang kotor, merawat dan memberi makan hewan peliharaanmu agar tetap hidup. Lakukanlah kegiatan itu dengan hati senang, karena kamu akan mendapat manfaat dari usahamu itu. Lingkungan sekitar rumahmu akan menjadi bersih, sehat, dan indah. Nah, sekian pembelajaran PLH kali ini ya. Jika Nanda Adinda ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi Bunda ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Salam rindu dari Bunda untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.